Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat. Alhamdulillah dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan salat di sekolah kita tercinta ini. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang kaifiah mengurusi jenazah. Jadi materinya itu kaifiah mengurusi jenazah. Baik. Hukum mengurusi jenazah bagi orang Islam itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya, bila dilakukan oleh sekelompok orang, maka cukuplah kewajiban tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, seorang pun tidak ada yang melaksanakan, maka semua satu kampung tersebut akan berdosa. Itu adalah fardu kifayah. Ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya muslim jika meninggal dunia. Yang pertama, kewajiban seorang muslim adalah terhadap jenazah itu memandikannya. Yang kedua, kewajibannya itu adalah mengapani, membungkusnya. Yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap jenazah seorang muslim itu adalah menyolatkannya. Dan yang keempat, kewajiban kita seorang muslim terhadap jenazah seorang muslim adalah menguburkannya. Baik, kita mulai hal-hal yang harus dilakukan kepada orang yang telah meninggal. Sudah jelas meninggalnya. Maka langkah pertama, jika jenazah tersebut matanya terbelalak, maka harus kita pejamkan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikisahkan dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan napasnya. Kemudian terlihat matanya terbelalak. Lalu beliau memejamkannya kedua mata Abu Salamah tersebut. Beliau bersabda, sesungguhnya apabila ruh direnggut, maka diikuti dengan pemejaman mata. Pada saat keluarga sang jenazah gaduh, maka Rasulullah SAW melarangnya, apalagi sampai menangis meraung-raung. Itu tidak boleh. Harusnya begitu keluarga kita yang meninggal, maka kita langsung mengucapkan doa untuk keluarga kita yang meninggal atau saudara kita yang meninggal. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan kita mengatakan kejelekannya. Setelah itu, jenazah seluruhnya ditutup dengan kain ataupun dengan apa sajalah. Ya, yang penting tertutup semuanya.
Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik. Kain lurik itu adalah jenis kain buatan dari Yaman. Yang selanjutnya menyegerakan pemakaman. Jadi harus segera dimakamkan, tentunya dengan urutan-urutan tertentu. Hukum mengurus jenazah adalah menyegerakan pemakaman jika telah nyata kematiannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Abu Hurairah, segerakanlah pemakaman jenazah. Hendaklah memakamkan jenazah itu di tempat dia tempat tinggal. Artinya kalau kita di Bogor, usahakan dikuburkannya di Bogor. Jangan sampai kita di Bogor tapi dikuburkannya di Palembang atau di daerah Jawa, di tempat yang lain. Usahakan di tempat yang kita diami, artinya di kampung kita sendiri. Kalau memang tidak ada, bisa itu madorot namanya. Tapi ini diusahakan. Yang selanjutnya, melunasi hutang-hutang sang jenazah. Jika si mayit tersebut masih memiliki hutang yang belum sempat dilunasi waktu hidupnya, maka ahli warisnya tersebut berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang si mayit tersebut. Jika ahli warisnya pun tidak mampu, maka hutang tersebut harus dibayar, harus ditanggung oleh negara untuk melunasi hutangnya. Negara pun tidak ada, karena negara kita bukan negara berdasarkan Islam. Maka jika pemerintah atau negara kita tidak memperhatikan hal ini, maka diperbolehkan dari bagian kaum muslimin untuk melunasi dengan sukarela atau dengan patungan. Jika memang ini orang yang dihutanginya ini tidak mau atau tidak rela diikhlaskan, maka wajib dia harus membayarnya. Kenapa begitu berat, begitu penting hutang harus dilunasi? Karena orang yang meninggal kemudian dia meninggalkan hutang, hak adami, maka nanti di yaumil qiyamah orang tersebut akan ditagih hutangnya oleh orang yang menghutangkannya. Sementara di akhirat nanti kelak tidak berlaku uang. Jadi dengan apa membayarnya? Yaitu membayarnya dengan amal perbuatan yang baik. Jika si orang yang punya hutang tersebut dia punya amal baik, kemudian ada orang datang waktu di dunianya belum dibayar hutangnya, maka harus dilunasi dengan amal perbuatan yang baiknya. Jika amal baiknya tidak ada, maka dosa orang yang menghutangi tersebut akan dilimpahkan kepada orang yang menghutangi tersebut. Jadi kalau orang meninggalkan hutang yang begitu banyak, kemudian dia tidak sempat membayarnya, kemudian dia memiliki amal yang banyak, di akhiratnya dia akan ditagih oleh orang yang menghutanginya. Maka orang tersebut disebut orang muflis. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggal, yuk kita bereskan hak-hak adami, ya. Makanya biasanya kalau di kita ini suka ada dari pihak keluarga atau yang mewakili, jika si mayit ini punya hutang, tolong datangi keluarganya. Seperti itu. Jika si mayit ini punya salah, tolonglah minta dimaafkan. Langkah pertama, kita menyiapkan kain kapan. Galibnya orang Indonesia itu adalah 12 meter kurang lebih. Kain sepanjang 12 meter,
Kemudian kain tersebut dipotong seukuran panjang mayatnya. Umpamanya panjang mayatnya 1,5 meter, maka potonglah 1,5 meter. Sebanyak 3 helai dan dilebihi kurang lebih 50 cm. Potong sebanyak 3 helai begini. Kemudian ambil dari sisanya tersebut, di pinggirnya itu dipotong. Maksudnya untuk tali, Jadi yang ini utuh tiga potong utuh, yang sesisanya diambil pinggirnya untuk tali. Nah, dari sesisa potongan tersebut, ambillah kain secukupnya untuk membuat baju kurung. Nah, seperti ini. Baju kurung ini seperti ini. Ya. Kita buat baju kurung. Kemudian buat juga sorban. Sorbannya, atau untuk kalau perempuan adalah kerudung seperti ini. Lipat nanti untuk sorbannya, dilipatkan di kepala. Kemudian selanjutnya adalah membuat sarung yang disimpan nanti di bawah pas, apa itu namanya itu, di bawah udel. Dan selanjutnya adalah bikin celana. Nah, celananya seperti ini. Bikin celana. Kemudian di sini ada tali, bikin tali. Ya, jadi jumlah talinya itu ada 5. Untuk di luar 4, di dalam 1. Talinya seperti ini. Ya, ukuran secukupnya aja. Selanjutnya, gelar tikar. Ya, gelar tikar yang telah disiapkan. Kemudian simpan kain pertama agak sedikit miring ke kanan. Ya. Kemudian kain yang kedua miring juga ada sedikit ke kiri. Maksudnya apa? Ini miring ke kanan dan ke kiri begini. Maksudnya kan ini nanti ini badan ya, tangan, ini kepala, ini badan, tangan, ini kaki. Jadi agak sedikit lebar. Nah, gitu. Nah, yang ketiga kain ketiga lurus di sini. Nah, lurus begini, ya. Kain yang ketiga adalah lurus seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini nih, ya. Setelah itu simpan sarung, ya. Simpan sarung di sini, ya, di dekat pinggang, ya, atau di pas pinggang. Kemudian celana, tapi sebelumnya kita kasih dulu tali di sini. Kemudian celana, ya, celana di sini, dan kemudian baju kurung di sini di atas. Baju kurung bisa kelihatan kan nih? Baju kurung di sini, ya. Setelah itu sorban simpan di dekat kepala. Ini belum ada ya, mayatnya belum ada ya. Ini baru kita menyiapkan dulu kain. Ya, sebelum mayatnya dimandikan, kita siapkan dulu kain kafannya selengkapnya, kemudian dikasih kapas, ya, dari ujung punggungnya dan agak pundaknya juga. Yang selanjutnya sudah beres kita menyiapkan kain kafan, maka langkah yang selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Jenazah tersebut kemudian kita bawa ke tempat yang telah disiapkan. Kalau kita di daerah kita biasa disiapkan di masjid, sudah disiapkan tempat memandikannya. Kemudian letakkan jenazah itu dengan kepala agak sedikit tinggi. Ya, jadi agak sedikit tinggi dari badan. Maksudnya apa? Supaya tidak ada kotoran yang terkena kepala, maksudnya. Jadi diletakkan si mayat tersebut, kepalanya agak sedikit tinggi. Kemudian
Yang kedua, memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Nah, di sini pakai sarung tangan ya. Sarung tangan. Maksudnya apa? Ya, supaya bukannya kita takut batal. Ya, namanya kan mayit, kita orang hidup, jadi harus pakai sarung tangan. Ya. Kemudian perlakukanlah pelan-pelan, gosok dengan lembut, jangan kasar. Ya, jangan kasar. Kita memandikan jenazah jangan kasar, harus lembut. Sebab apa? Akan terasa. Akan terasa ya. Kemudian ambil kain penutup jenazah, jadi ditutup ya, si aurat-aurat tertentunya ditutup. Kalau untuk laki-laki mulai dari pusar sampai lutut itu tertutup ya, tertutup supaya tidak kelihatan auratnya. Kemudian setelah itu bersihkan mulai dari giginya, kuping, hidungnya, ya, kemudian telinganya, ketiaknya, semua, ya, jari-jarinya semua, kuku-kukunya takut ada kotoran-kotoran, dibersihkan. Termasuk rambutnya juga semua, pakai sampo. Nah, setelah itu di si mayat tersebut agak sedikit ditarikkan kepalanya, kemudian dipijit-pijit, ya, dipijit-pijit dari perutnya itu berlahan-lahan. Maksudnya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut tersebut supaya keluar. Biasanya kalau udah mayitnya baru tidak terlalu lama meninggal kemudian kita urus, biasanya kotoran-kotoran itu akan turun. Diurut-urut pelan-pelan akan turun si kotoran tersebut. Setelah itu dibersihkan ya dengan kain kafan, kemudian masukkan telunjuk kita ke ini, ke lubang kubulnya, dubulnya, dibersihkan sampai bersih. Setelah beres bersih, kukunya sudah dibersihkan, giginya sudah bersihkan, lubang-lubang sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah kita niat memandikan jenazah. Ya, niat memandikan jenazah. Nawaitu gusla lihadzal maiti lillahi ta'ala. Niat aku memandikan mayit, ini mayit karena Allah. Ya. Mulai siram dari basuh, dari mulai kepala, terus disiram sampai ujung kaki, ya. Bersihkan lagi, ya. Terus sampai 3 kali. Kemudian dimiringkan ke sebelah kiri, dibasuh lagi semua lambung-lambungnya, lambung belakang, kemudian belakangnya juga semua. Kemudian dimiringkan lagi ke sebelah kanan, begitu juga dibersihkan terus. Ya, maksudnya supaya tercuci semua, karena ini mandinya yang diwajibkan untuk memandikannya. Kalau tadi membersihkannya, ini sekarang mandinya. Nah, seperti ini kurang lebih disiram dengan air bersih, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Setelah beres menyirami semua tubuhnya, kemudian sudah dengan niat tadi selesai, langkah selanjutnya adalah disiram dengan air kapur atau kapir barus. Jadi kalau bahasa kita itu dikamper, ditumbuk sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam ember, ya, kemudian si mayat yang sudah beres tersebut, sudah bersih tersebut, disiram dengan air kapur tersebut ya. Selanjutnya jenazah diwudukan seperti orang yang mau sholat saja. Jadi mayat pun harus berwudu. Siapa yang berwudunya? Jangan mayatnya, tentunya orang yang memandikan mayat ya, diwudukan. Biasa seperti biasa, mulai dari cuci tangannya ya, telapak tangannya, kemudian mulutnya juga, kemudian hidungnya. Kemudian yang selanjutnya niat wudu untuk mayit. Nawaitu wudu'a lihadzal maiti lillahi ta'ala. Mulai dari muka ya. Niat aku mewudukan ini mayit karena Allah. Terus langsung ke tangan dua-duanya, ke rambut, kuping, kemudian kaki. Beres di situ. Beres diwudukan. Maka setelah beres mau dipindahkan ke tempat kapan yang telah disiapkan tadi,
ada yang keluar dari kuburnya atau duburnya, umpamanya najis, maka tidak usah dimandikan kembali, cukup dibersihkan saja, cukup dibersihkan aja kotoran atau najis yang keluar dari jenazah tersebut, dibersihkan. Setelah bersih langsung dibawa ke tempat kain yang telah disiapkan, kain kapan yang telah disiapkan tadi. Nah, bagi jenazah wanita, waktu menyiramnya itu, disiramnya itu, semua rambutnya itu harus dilepas, sanggulnya harus dilepas, biar semua terurai yang kena air, siraman air. Yang selanjutnya dikeringkan, ya, dikeringkan dengan anduk atau kain yang lain. Setelah beres memandikan, mengeringkan, kemudian langkah selanjutnya adalah cara mengapani. Cara mengapani, letakkan jenazah itu di tempat kain kapan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tutup lubang-lubang dengan kapas. Telinganya, hidungnya, dubulnya, semua ditutup dengan kapas. Kemudian juga lengkuk-lengkuknya juga semua ditutupi dengan kapas. Yang selanjutnya, setelah ditutupi semuanya, maka langkah selanjutnya adalah celana dalam. Dipasang celana dalamnya, ditutupi. Setelah dipakai kapas, ditutupi dengan celana dalam. Kemudian diikat, tadi sudah disiapkan ikatannya. Setelah celana dalam, kemudian sarung. Setelah beres sarung, kemudian baju kurung. Setelah baju kurung, yang selanjutnya adalah kain lapisan yang ketiga, ditutupi. Seperti ini, dirapikan. Kemudian ke kiri dan ke kanan dua-duanya ditutupi, ya, sampai yang lapisan ketiga. Kemudian diikat dengan tali, ya, sejumlah 4, 1 di kepala, 2 di bawah tangan, ya, di bawah tangan, ya, di atas perut, ketiga di bawah lutut atau di pas lutut, keempat di ujung kaki. Yang selanjutnya adalah setelah beres mengapani, maka dilanjutkan dengan menyolatkan jenazah. Nah, ini ada gambar di sini. Kenapa posisi imam ada di sebelah dekat kepala? Ini menunjukkan bahwa si mayit tersebut adalah seorang laki-laki atau bapak-bapak laki-laki. Kenapa dia menyolatkan diletakkan di depan kepala, di pas kepalanya? Karena seorang laki-laki itu dia akan menanggung pertanggungjawaban keluarganya. Dia pikirannya itu selalu memikirkan bagaimana untuk mencari nafkah. Sementara untuk perempuan, kalau ibu-ibu yang meninggal, maka menyolatkannya si imam itu, letaknya itu harus di posisi dekat perutnya. Kenapa demikian? Karena si seorang ibu itu suka melahirkan. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah niat, ya, yaitu usolli ala hadzal maiti arba takbirati fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Niat aku menyolatkan ini mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Berdiri bagi yang mampu. Jadi di sini di kampung ini nggak ada yang bisa menyolatkan kecuali ada ustadz. Sementara ustadz itu nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk. Kemudian melakukan 4 kali takbir. Tentunya tidak ada ruku dan sujud. Yang selanjutnya, takbir pertama membaca usolli ala hadzal maiti arba takbirati fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca di situ, kita baca Fatihah. Fatihah sampai beres, Allahu akbar. Baca sholawat. Paling sedikit kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Itu paling sedikit.
Kalau banyak silakan seperti sholawat ketika kita tahiyat. Yang selanjutnya, Allahumma gfir lahu untuk laki-laki atau untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Untuk laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Yang selanjutnya, doa untuk mayit, ya. Di sini tertera. Setelah itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beres, maka kita melihat posisi bentuk kuburannya. Untuk kuburan seperti ini. Untuk dalamnya lubang kuburan itu disesuaikan. Kalau kita posisi kita orang tua kurang lebih 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter, ya. Ini ukuran di sini ukuran kecil, ya. Lebarnya juga disesuaikan bagaimana posisi sesuaikan dengan si mayat tersebut. Kemudian gambar yang kedua adalah bikin landak, lubang landak-landakan, ya. Lubang landak. Kemudian gambar yang ketiga adalah posisi mayit setelah masuk ke dalam landak. Nah, kita masukkan mulai, sudah dimasukkan, langsung diazanin, ya. Boleh diazanin di atas kuburannya, masih disimpan di atas kuburannya, atau sudah masuk lubang-lubang ahad. Ini niatnya meletakkan jenazah ke dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini doanya. Pak, saya mah nggak bisa. Nggak apa-apa. Mungkin ini dari Bapak. Untuk lebih jelas lagi nanti bisa ada sharing tanya jawab. Nanti tentunya harus ada pertemuan. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.